Buku ketiga. Surah ke-17, Al-Isra. Surah Makkiyah, 111 ayat, ayat 26, 32, 57, dan 73-80 surat Madaniyah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Maha Suci Zat yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkati sekitarnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian ayat kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Ayat 1. Allah mengagungkan Zat-Nya sendiri dan mementingkan urusannya karena kekuasaannya atas apa yang tidak dapat dilakukan seorang pun selain Dia. Tidak ada Tuhan selain Dia dan tidak ada Rabb kecuali Dia, yang telah memperjalankan hambanya, Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram, yaitu masjid di Mekah, ke Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis yang menjadi sumber para nabi sejak Ibrahim. Oleh karena itu, mereka berkumpul di sana untuk menyambut Nabi beliau mengimami mereka di tempat tinggal mereka. Hal ini menunjukkan bahwa beliau merupakan imam besar dan pemimpin yang terkemuka. Semoga salawat dan salam dari Allah dilimpahkan kepadanya dan kepada mereka semua. Firman Allah Ta'ala, yang telah kami berkati sekitarnya, dalam hal tanam-tanaman dan buah-buahan, agar kami memperlihatkan kepadanya, yakni kepada Muhammad, sebagian ayat kami, yang besar, seperti firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Dia telah melihat sebagian ayat Tuhannya yang besar. Kami akan menceritakan sebagian ayat ini yang dimudahkan Allah sebagaimana yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat, yakni Maha Mendengar ucapan-ucapan hambanya baik yang mukmin maupun yang kafir dan yang membenarkan maupun yang mendustakan, Maha Melihat terhadap mereka. Lalu Dia memberikan kepada masing-masing sesuatu yang berhak mereka terima di dunia dan di akhirat. Hadis-hadis tentang Isra. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda, Jibril membawakan untukku seekor buruk, yaitu sejenis binatang yang berwarna putih. Binatang ini lebih panjang dari keledai dan lebih pendek daripada beghal. Ia dapat melangkah sejauh mata memandang. Aku menungganginya hingga aku tiba di Baitul Maqdis. Lalu aku menambatkannya pada tambatan yang biasa digunakan oleh para nabi. Kemudian aku masuk masjid dan sholat di dalamnya 2 rakaat. Kemudian aku keluar. Tiba-tiba Jibril menemuiku sambil membawa wadah berisi hamar dan wadah yang berisi susu. Aku memilih susu. Jibril berkata, engkau memilih yang benar. Lalu aku dibawa naik ke langit. Jibril meminta dibukakan pintu. Jibril ditanya, siapa Anda? Jibril menjawab, aku Jibril. Jibril ditanya, dengan siapa Anda? Jibril menjawab, dengan Muhammad. Jibril ditanya, apakah dia sudah diutus? Jibril menjawab, dia telah diutus. Lalu pintu pun dibukakan untuk kami. Ternyata aku bertemu dengan Adam. Dia menyambutku dan mendoakanku dengan kebaikan. Kemudian aku dibawa naik ke langit kedua. Jibril meminta dibukakan pintu. Jibril ditanya, siapa Anda? Jibril menjawab, aku Jibril. Jibril ditanya, dengan siapa Anda? Jibril menjawab, dengan Muhammad. Jibril ditanya, apakah dia sudah diutus? Jibril menjawab, dia telah diutus. Lalu pintu pun dibukakan untuk kami. Ternyata aku bertemu dengan Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria, keduanya menyambutku dan mendoakanku dengan kebaikan. Kemudian aku dibawa naik ke langit ketiga. Jibril meminta dibukakan pintu. Jibril ditanya, siapa Anda? Jibril menjawab, aku Jibril. Jibril ditanya, dengan siapa Anda? Jibril menjawab, dengan Muhammad. Jibril ditanya, apakah dia sudah diutus? Jibril menjawab, dia telah diutus. Lalu pintu pun dibukakan untuk kami.
Ternyata aku bertemu dengan Yusuf, dia diberi Allah separuh ketampanan. Dia menyambutku dan mendoakanku dengan kebaikan. Kemudian aku dibawa naik ke langit keempat. Jibril meminta dibukakan pintu. Jibril ditanya, "Siapa Anda?" Jibril menjawab, "Aku Jibril." Jibril ditanya, "Dengan siapa Anda?" Jibril menjawab, "Dengan Muhammad." Jibril ditanya, "Apakah dia sudah diutus?" Jibril menjawab, "Dia telah diutus." Lalu pintu pun dibukakan untuk kami. Ternyata aku bertemu dengan Idris. Dia menyambutku dan mendoakanku dengan kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, "Dan kami telah menaikkannya ke tempat yang tinggi." Kemudian aku dibawa naik ke langit kelima. Jibril meminta dibukakan pintu. Jibril ditanya, "Siapa Anda?" Jibril menjawab, "Aku Jibril." Jibril ditanya, "Dengan siapa Anda?" Jibril menjawab, "Dengan Muhammad." Jibril ditanya, "Apakah dia sudah diutus?" Jibril menjawab, "Dia telah diutus." Lalu pintu pun dibukakan untuk kami. Ternyata aku bertemu dengan Harun. Dia menyambutku dan mendoakanku dengan kebaikan. Kemudian aku dibawa naik ke langit keenam. Jibril meminta dibukakan pintu. Jibril ditanya, "Siapa Anda?" Jibril menjawab, "Aku Jibril." Jibril ditanya, "Dengan siapa Anda?" Jibril menjawab, "Dengan Muhammad." Jibril ditanya, "Apakah dia sudah diutus?" Jibril menjawab, "Dia telah diutus." Lalu pintu pun dibukakan untuk kami. Ternyata aku bertemu dengan Musa, dia menyambutku dan mendoakanku dengan kebaikan. Kemudian aku dibawa naik ke langit ketujuh. Jibril meminta dibukakan pintu. Jibril ditanya, "Siapa Anda?" Jibril menjawab, "Aku Jibril." Jibril ditanya, "Dengan siapa Anda?" Jibril menjawab, "Dengan Muhammad." Jibril ditanya, "Apakah dia sudah diutus?" Jibril menjawab, "Dia telah diutus." Lalu pintu pun dibukakan untuk kami. Ternyata aku bertemu dengan Ibrahim yang tengah bersandar ke Baitul Makmur, di mana 70.000 malaikat masuk ke dalamnya setiap hari dan mereka tidak pernah kembali lagi. Kemudian aku dibawa ke Sidratul Muntaha. Di sana terdapat daun pepohonan sebesar telinga gajah dan buahnya sebesar kendi. Setiap kali ia tertutup dengan kehendak Allah, ia berubah sehingga tidak ada satupun makhluk Allah yang dapat mengungkapkan keindahannya. Lalu Allah mewahyukan kepadaku suatu wahyu, yaitu dia mewajibkan sholat kepadaku 50 kali sehari semalam. Lalu aku turun dan bertemu dengan Musa, dia bertanya, "Apa yang telah difardukan Tuhanmu atas umatmu?" Aku menjawab, "Sholat 50 kali sehari semalam." Musa berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan karena umatmu tidak akan mampu melakukannya. Aku pun telah menguji dan mencoba Bani Israel." Maka aku pun kembali kepada Tuhanku, lalu berkata, "Ya Tuhanku, ringankanlah bagi umatku. Hapuslah 5 kali." Lalu aku kembali kepada Musa seraya berkata, "Tuhanku telah menghapus 5 kali sholat." Musa berkata, "Sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup sholat sebanyak itu. Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan." Maka aku bolak-balik antara Tuhanku dan Musa hingga dia berfirman, "Hai Muhammad, yang 50 kali itu menjadi 5 kali saja. Setiap kali setara dengan 10 kali sehingga sama dengan 50 kali sholat. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak melakukannya, maka baginya 1 kebaikan, dan jika dia melakukannya, maka baginya 10 kebaikan. Barang siapa yang berniat melakukan keburukan, namun dia tidak jadi melakukannya, maka tidak dituliskan apapun baginya. Jika dia melakukannya juga, maka baginya 1 keburukan. Aku pun turun hingga bertemu lagi dengan Musa dan mengatakan kepadanya bahwa aku telah kembali kepada Tuhanku sehingga aku malu kepadanya. Hadis Muslim.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Qatadah yang menceritakan dari Anas bin Malik bahwa Malik Sa'sa'ah telah menceritakan hadis itu kepada Anas hingga sabda Nabi, kemudian aku naik ke Sidratul Muntaha. Ternyata buah pohonnya sebesar kendi hijir dan daunnya sebesar telinga gajah. Jibril berkata, inilah Sidratul Muntaha. Ternyata di sana ada 4 sungai, 2 sungai sumbernya kelihatan dan 2 sungai lagi tidak kelihatan. Aku bertanya, hai Jibril, sungai apakah ini? Dia menjawab, 2 sungai yang sumbernya tidak kelihatan ialah 2 sungai di surga, adapun yang kelihatan ialah sungai Nil dan Efrat. Kemudian aku dibawa naik ke Baitul Makmur, hadis Ahmad. Dalam hadis yang diriwayatkan Qatadah dari Abu Hurairah dikatakan, aku telah meminta keringanan kepada Tuhanku sehingga aku malu untuk kembali lagi. Jadi, aku rela dan menerima. Aku pun pergi. Tiba-tiba ada yang menyeru, kamu telah menerima untuk menjalankan kewajiban dariku dan aku telah meringankannya untuk hamba-hambaku. Muttafaq alaih. Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis ini dalam syahihnya masing-masing dari hadis Qatadah. Dalam hadis riwayat Bukhari pada bab tentang sholat dikemukakan, kemudian Jibril membawaku hingga tiba di Sidratul Muntaha. Lalu ia tertutup oleh aneka warna yang tidak kukenal. Kemudian aku dimasukkan ke dalam surga. Ternyata di dalamnya terdapat kubah-kubah dari permata dan tanahnya dari kasturi, hadis Bukhari. Muslim meriwayatkan dalam syahihnya dari Abu Dzar, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, apakah engkau melihat Tuhanmu? Beliau menjawab, dia adalah cahaya. Bagaimana mungkin aku dapat melihatnya? Hadis Muslim. Diriwayatkan dari Muhammad bin Bashar dengan sanadnya yang sampai kepada Abdullah bin Syakik, dia berkata kepada Abu Dzar, seandainya aku melihat Rasulullah, niscaya aku akan bertanya kepadanya. Abu Dzar bertanya, tentang apa? Syakik menjawab, akan kutanyakan, apakah dia melihat Tuhannya? Abu Dzar berkata, aku telah menanyakan hal itu dan beliau menjawab, aku melihat cahaya. Al-Hafiz Abu Bakar Al-Baihaqi mengatakan dalam hadis dari Syarik sebagai tambahan mengenai pandangan orang yang berpendapat bahwa Nabi melihat Allah Ta'ala. Tambahan itu ialah, kemudian Nabi mendekati Yang Maha Perkasa Tuhan yang mulia, lalu semakin dekat hingga sedekat jarak 2 anak panah atau lebih dekat lagi. Baihaqi berkata, penafsiran Aisyah, Ibnu Mas'ud, dan Abu Hurairah akan kedekatan Nabi tersebut adalah saat beliau melihat Jibril, bukan ketika melihat Tuhan. Begitulah yang dikemukakan oleh Al-Baihaqi rahimahullah mengenai masalah ini. Itulah pandangan yang benar. Firman Allah, kemudian dia mendekat dan semakin dekat, tiada lain adalah Jibril sebagaimana hal itu ditegaskan di dalam Syahihain, yaitu dalam hadis dari Aisyah Ummul Mukminin dan dari Ibnu Mas'ud. Demikian pula hal itu ditegaskan dalam Syahih Muslim pada hadis dari Abu Hurairah. Tidak ada sahabat yang menafsirkan ayat di atas selain itu. Dalam Syahih Muslim dikatakan dari Ibnu Syihab dari Ibnu Hazm dari Ibnu Abbas dan Abu Hubah Al-Ansyari mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, kemudian aku dinaikkan hingga aku tiba di Mustawa. Di sini aku dapat mendengar derit, artinya bunyi lantai bambu diinjak, engsel yang tidak berminyak, pena pencatat amal, hadis Muslim. Imam Ahmad meriwayatkan dari Jabir bin Abdillah, sesungguhnya dia mendengar Rasulullah bersabda, tatkala kaum Quraisy mendustakan Israku ke Baitul Maqdis maka aku berdiri di atas batu. Tiba-tiba Allah menampakkan kepadaku Baitul Maqdis. Maka aku pun mulai memberitahukan ciri-ciri Baitul Maqdis kepada mereka sedang aku melihatnya. Muttafaq alaih. Hadis ini dikemukakan pula dalam Syahihain. Ibnu Syihab mengatakan bahwa Abu Salamah bin Abdurrahman berkata, maka orang-orang Quraisy bersegera menuju Abu Bakar, lalu berkata, bagaimana menurutmu ihwal sahabatmu yang mengatakan bahwa dia telah pergi ke Baitul Maqdis kemudian pulang ke Mekah hanya dalam semalam?
Abu Bakar berkata, apakah dia mengatakan demikian? Mereka membenarkannya. Abu Bakar berkata, aku bersaksi bahwa jika dia mengatakan demikian, maka sesungguhnya benarlah dia. Mereka berkata, apakah kamu membenarkan kepergiannya ke Syria hanya dalam semalam kemudian pulang ke Mekah sebelum subuh? Abu Bakar menjawab, ya, aku membenarkannya, bahkan yang lebih dari itu. Aku membenarkannya ihwal berita langit. Abu Salamah berkata, karena itulah Abu Bakar disebut As-Siddiq. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, bahwa Rasulullah bersabda, setelah malam pengisroanku, aku menyadari bahwa orang-orang kafir akan mendustakanku. Maka beliau duduk mengasingkan diri dengan bersedih hati. Tiba-tiba melintaslah musuh Allah, Abu Jahal. Dia menghampirinya lalu duduk di dekatnya dan berkata dengan nada mengolok-olok, apakah telah terjadi sesuatu? Nabi menjawab, benar. Dia bertanya, apakah itu? Beliau bersabda, aku telah diisrokan pada malam itu. Dia bertanya, kemana? Beliau menjawab, ke Baitul Maqdis. Abu Jahal berkata, lalu pada pagi hari kamu telah berada di tengah-tengah kami? Beliau menjawab, benar. Ibnu Abbas berkata, Abu Jahal tidak mau mendustakannya karena khawatir ceritanya ini akan ditentang oleh orang-orang tatkala dibeberkan kepada kaumnya. Maka Abu Jahal berkata, bagaimana menurutmu jika aku memanggil kaummu? Apakah kamu bersedia untuk menceritakan kepada mereka apa yang telah engkau ceritakan kepadaku? Rasulullah bersabda, baiklah. Abu Jahal berkata, hai golongan Bani Ka'ab bin Lu'ay. Perawi berkata, maka majelis pun disiapkan dan datanglah mereka, lalu duduk mengitari keduanya. Abu Jahal berkata, ceritakanlah kepada kaummu apa yang telah kamu ceritakan kepadaku. Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku telah diisrokan pada malam tadi. Mereka bertanya, kemana? Beliau menjawab, ke Baitul Maqdis. Mereka berkata, lalu pada pagi hari kamu telah berada di tengah-tengah kami? Beliau menjawab, benar. Perawi berkata, maka di antara mereka ada yang bersorak dan ada pula yang memegang kepalanya karena dianggap sebagai kebohongan yang menakjubkan. Mereka berkata, dapatkah kamu menjelaskan sifat Masjidil Aqsa kepada kami? Di antara mereka ada yang pernah ke Baitul Maqdis dan melihat masjid itu. Maka Rasulullah bersabda, maka aku terus menyifati masjid sehingga beberapa sifat agak keliru. Nabi melanjutkan, maka ditampilkanlah masjid itu dan aku dapat melihatnya, seolah-olah ia ditaruh di atas dar, ukail atau ukal. Maka aku dapat menerangkan keadaannya sambil melihatnya. Aku tidak hafal karakteristik masjid itu sebelumnya. Maka orang-orang berkata, adapun mengenai sifat masjid, demi Allah, dia benar. Hadis ini diriwayatkan pula oleh An-Nasai dari hadis Auf bin Abi Jamilah, seorang Badui, salah seorang pemimpin suku yang terpercaya. Juga diriwayatkan oleh Baihaqi dari hadis An-Nadar bin Syamil bin Auf. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah dia berkata, ketika aku berada di Hijr, orang-orang Quraisy menanyaiku tentang Isra, mereka menanyaiku tentang berbagai hal yang berhubungan dengan Baitul Maqdis yang tidak aku ketahui. Maka aku merasakan kesulitan yang belum pernah kualami. Tiba-tiba Allah menayangkannya kepadaku sehingga aku dapat melihatnya. Tidak ada satupun yang mereka tanyakan yang tidak dapat kujawab. Aku juga teringat ketika berada di tengah-tengah para nabi. Tiba-tiba aku melihat Musa tengah sholat. Dia tampak gagah perkasa seperti orang-orang Bani Syanu'ah. Aku pun melihat Isa bin Maryam sedang sholat. Dia sangat mirip dengan Urwah bin Mas'ud At-Saqafi. Juga aku melihat Ibrahim tengah sholat. Dia sangat mirip dengan sahabatmu, maksudnya dengan Nabi sendiri. Ketika waktu sholat tiba, aku mengimami mereka. Setelah sholat selesai, ada yang berkata, hai Muhammad, ini adalah malaikat penjaga jahanam. Kemudian aku menoleh kepadanya,
lalu dia mendahuluiku dengan mengucapkan salam. Hadis Muslim. Pembahasan. Jika hadis tersebut dipahami, maka tercapailah kesepakatan tentang Isra Rasulullah dari Mekah ke Baitul Maqdis, walaupun ungkapan periwayatannya berbeda-beda. Barang siapa yang menetapkan setiap riwayat secara berbeda dengan tajam dari riwayat lain, lalu dia menetapkan berbagai jenis Isra, maka sesungguhnya dia telah menjauh, menyimpang, dan lari ke tempat yang salah sehingga tujuan pun tidak tercapai. Sebagian kaum mutaakhirin menerangkan bahwa Nabi pernah berisra dari Mekah ke Baitul Maqdis saja, di lain waktu dari Mekah ke langit saja, dan di lain waktu dari Mekah ke Baitul Maqdis, lalu ke langit. Mereka bergembira dengan paham ini dan merasa telah berhasil memperoleh kesimpulan yang dapat melepaskan diri dari berbagai kesulitan. Keterangan mereka itu sangatlah menyimpang. Keterangan itu tidak dikutip dari seorang ulama salaf pun. Andaikan Isra itu bervariasi, niscaya Nabi akan memberitahukan kepada umatnya dan niscaya manusia akan mengutipnya secara berulang dan berbilang. Musa bin Uqbah meriwayatkan dari Az-Zuhadis riwayati, Isra terjadi 1 tahun sebelum Hijrah. Demikian pula menurut Urwah. As-Sadi berkata, terjadi pada 16 bulan sebelum Hijrah. Yang benar ialah bahwa Nabi diisrokan dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan tidur, dari Mekah ke Baitul Maqdis sambil menunggang buruk. Setelah beliau tiba di pintu Masjidil Aqsa, beliau menambatkannya di dekat pintu. Kemudian beliau masuk dan mengerjakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kemudian disajikanlah sebuah tempat seperti tangga yang bertitian untuk naik. Nabi menitinya dan naik ke langit dunia, kemudian ke langit lainnya yang berjumlah 7 buah. Pada setiap langit, beliau bertemu dengan para penghuninya dan mengucapkan salam kepada para nabi yang berada di berbagai langit selaras dengan kedudukan dan derajat mereka hingga beliau bertemu dengan Musa Al-Kalim di langit ke-6 dan Ibrahim di langit ke-7. Kemudian Nabi melampaui kedudukan kedua nabi itu dan para nabi lainnya hingga beliau tiba di Mustawa dan dapat mendengar berderitnya pena pencatat takdir yang akan terjadi. Beliau melihat Sidratul Muntaha dan tertutup atas perintah Allah Ta'ala dengan kemuliaan yang besar berupa tirai emas dan dengan aneka warna. Para malaikat yang menutupnya. Di sana beliau melihat sosok Jibril yang memiliki 600 sayap. Beliau melihat raf-raf hijau yang menutupi ufuk. Beliau juga melihat Baitul Maqmur, sedangkan Ibrahim, pendiri Ka'bah bumi, tengah bersandar ke sana. Baitul Maqmur merupakan Ka'bah langit. Setiap hari tempat itu dimasuki 70.000 malaikat dan mereka tidak kembali lagi dari sana hingga hari kiamat. Beliau melihat surga dan neraka. Allah memfardukan sholat 50 kali di sana. Kemudian dia meringankannya menjadi 5 kali sebagai tanda kasih sayangnya dan kelembutan kepada hamba-hambanya. Pemberlakuan kewajiban sholat di sana menunjukkan bahwa betapa sholat itu sangat penting, mulia, dan agung. Kemudian Nabi turun ke Baitul Maqdis dan turun pula para nabi bersamanya. Dia sholat bersama mereka ketika tiba waktunya. Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa beliau mengimami mereka di langit. Namun, menurut penjelasan beberapa riwayat hal itu terjadi di Baitul Maqdis. Sebagian riwayat juga mengatakan bahwa sholat itu terjadi saat beliau pertama kali memasukinya. Yang jelas bahwa sholat itu dilakukan setelah dia kembali ke Masjidil Aqsa, sebab tatkala dia melintasi mereka pada tempat masing-masing, mereka bertanya kepada Jibril siapa yang menyertainya, dan Jibril memberitahukan siapa dia. Inilah pendapat yang relevan karena tujuan utama menghadap Zat yang Maha Tinggi ialah untuk menerima kewajiban sholat sebagainya dan umatnya sesuai dengan kehendaknya. Setelah beliau menerimanya maka Nabi berkumpul dengan saudara-saudaranya dari kalangan para nabi. Kemudian Allah menonjolkan kemuliaan dan keutamaannya atas nabi lain dengan menjadikannya sebagai imam sholat melalui isyarat yang diberikan Jibril. Kemudian Nabi keluar dari Baitul Maqdis,
lalu menunggangi buruk dan pulang ke Mekah pada akhir malam. Allah Maha mengetahui tentang hal itu. Kemudian halayak berikhtilaf, berbeda pendapat, apakah Isra itu berikut tubuh dan ruhnya atau ruhnya saja? Mengenai hal ini ada dua pendapat. Mayoritas ulama mengatakan bahwa Isra itu berikut badan dan ruhnya, dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan tidur. Mereka tidak menolak jika sebelum itu Rasulullah memimpikan hal itu, setelah itu beliau melihatnya dengan sadar, sebab tidaklah beliau bermimpi melainkan mimpi itu tampil seperti falak di waktu subuh, jelas terjadi. Kemudian terjadilah Isra Miraj dalam keadaan sadar dan nyata. Yang menjadi landasan pendapat itu ialah firman Allah Ta'ala, Maha Suci Zat yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkati sekelilingnya. Ungkapan tasbih hanya digunakan ketika menghadapi perkara yang hebat. Dengan demikian, jika Isra terjadi dalam mimpi, berarti ia bukan perkara yang besar dan tidak dianggap besar. Tatkala kaum kafir Quraisy mendustakannya dengan cepat, sebagian orang Muslim menjadi murtad. Selain itu, hamba berarti terdiri dari kesatuan antara ruh dan jasad, maka ini pun menunjukkan besarnya perkara Isra. Allah Ta'ala berfirman, memperjalankan hambanya pada malam hari. Dan firman Allah Ta'ala pada surat Al-Isra, ayat 60, dan tidaklah kami menjadikan mimpi yang kami perlihatkan kepadamu melainkan merupakan ujian bagi manusia, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, yaitu melihat dengan mata yang diperlihatkan kepada Rasulullah pada malam Isra, demikian diriwayatkan Bukhari. Firman Allah Ta'ala, penglihatannya tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak melampauinya, surat An-Najm, ayat 17. Mata merupakan perangkat fisikal, bukan mentalistik. Ayat ini pun ditafsirkan kepada buruk, yaitu binatang tunggangan yang putih berkilat dan memiliki dua mata. Melihat hanya berlaku bagi tubuh, tidak bagi ruh sebab ruh tidak memerlukan tunggangan ketika bergerak. Wallahu alam. Catatan penting dan baik. Al-Hafiz Abu Nuaim Al-Asfahani meriwayatkan keterangan dalam buku Dalailun Nubuwah dari jalur Muhammad bin Umar Al-Waqidi, dari Muhammad bin Ka'ab Al-Kurdi. Ringkasnya demikian, tatkala Heraklius memanggil Abu Sufyan dan menanyakan kepadanya tentang Rasulullah, maka Abu Sufyan berusaha menjawab dengan nada menghina beliau. Dia berkata, "Wahai Paduka, maukah aku ceritakan kepada engkau sebuah kisah sehingga engkau mengetahui bahwa Muhammad telah berdusta?" Heraklius berkata, "Cerita apakah itu?" Abu Sufyan berkata, "Dia mengatakan bahwa dirinya telah pergi dari negeri kami, negeri haram, dalam satu malam, lalu tiba di Masjid Paduka, yaitu Masjid Elia, Baitul Maqdis, ini. Dan dia pulang kepada kami pada malam itu juga sebelum subuh." Abu Nuaim berkata, saat itu, Patrik Elia berada di sisi Kaisar. Patrik Elia berkata, "Aku tahu malam yang dimaksud itu." Perawi berkata, kemudian Kaisar melirik Patrik dan berkata, "Apa yang kamu ketahui mengenai hal ini?" Patrik menjawab, "Sesungguhnya aku tidak biasa pergi tidur sebelum mengunci semua pintu masjid. Pada malam itu pun aku mengunci semua pintu kecuali satu. Aku tidak mampu menutupnya. Maka aku pun meminta bantuan kepada para pekerja dan orang-orang yang ada di sana. Namun, kami tidak mampu menggerakkannya. Seolah-olah pintu itu dihimpit oleh sebuah gunung. Kemudian aku memanggil sejumlah tukang kayu. Mereka memeriksanya lalu berkata, pintu ini terhimpit kusen atas, ambang, dan bangunan masjid. Kami tidak sanggup membetulkannya kecuali siang sehingga kami mengetahui sumber himpitannya." Patrik melanjutkan, kemudian aku pergi dan membiarkan dua daun pintu itu terbuka. Ketika pagi tiba, aku pergi untuk memeriksanya, ternyata batu yang berada di sudut masjid itu berlubang dan aku menemukan bekas tambatan binatang. Lalu aku berkata kepada para sahabatku,
tidaklah pintu itu macet di malam tersebut melainkan karena seorang nabi yang sholat pada malam itu di masjid kita. Abu Nuaim menceritakan lanjutan hadis ini. Al-Hafiz Abu Al-Hathab Umar bin Dahyah berkata, banyak riwayat hadis tentang Isra yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Dzar, Malik bin Sasa'ah, Abu Hurairah, Abu Sa'id, Ibnu Abbas, Shaddad bin Aus, Ubay bin Ka'ab, Abdurrahman bin Kirk, Abu Hubbah al-Ansyari, Abu Laila al-Ansyari, Abdullah bin Umar, Jabir, Hudzaifah, Buraidah, Abi Ayub, Abi Umamah, Samurah bin Jundub, Abu Al-Hamra, Suhaib Ar-Rumi, Ummu Hani, Aisyah, dan Asma binti Abu Bakar Asy-Siddiq. Keberadaan hadis mengenai Isra disepakati oleh kaum muslim. Adapun kaum zindik dan ateis berpaling darinya. Mereka bermaksud hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulutnya, tetapi Allah menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir membenci. Dan kami telah memberikan kepada Musa Alkitab dan kami menjadikan kitab Taurat sebagai petunjuk bagi Bani Israel agar mereka tidak mengambil wakil selain aku. Ayat 2. Keturunan yang kami muatkan bersama Nuh. Sesungguhnya dia merupakan hamba yang banyak bersyukur. Ayat 3. Sering sekali Allah menggandengkan cerita Musa dengan cerita Muhammad dan cerita Taurat dengan Al-Quran. Oleh karena itu, setelah dia menceritakan Isra, dia berfirman, dan kami telah memberikan kepada Musa Alkitab, yakni Taurat, dan kami menjadikan kitab Taurat, yakni menjadikan kitab itu, sebagai petunjuk, yang menunjukkan, bagi Bani Israel agar mereka tidak mengambil selain aku seorang wakil, yakni wali, penolong, dan sembahan selain aku, karena Allah Ta'ala telah menurunkan kepada semua nabinya bahwa mereka harus menyembah Dia yang Esa, tiada sekutu baginya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, keturunan yang kami muatkan bersama Nuh. Asal ayat ini berbunyi, wahai keturunan orang yang telah kami selamatkan, lalu kami muatkan bersama Nuh di atas bahtera keturunan diserupakan dengan nenek moyangnya. Sesungguhnya dia merupakan hamba yang banyak bersyukur. Nuh disebut hamba yang banyak bersyukur karena bila dia makan atau minum, dia memuji Allah. Demikianlah menurut Tabrani yang diriwayatkan Sa'id bin Mas'ud A'ad-Sakafi dan menurut Imam Ahmad. Diriwayatkan bahwa Anas bin Malik berkata, Allah benar-benar ridho terhadap orang yang makan atau minum, lalu memuji Allah karenanya. Hadis Muslim, Tirmidzi dan An-Nasai. Demikian pula hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Muslim, Tirmidzi, dan Nasai. Bukhari menceritakan hadis Abu Zur'ah dari Abu Hurairah, dari Nabi beliau bersabda, aku adalah junjungan anak Adam pada hari kiamat. Karena lamanya menanti, maka mereka menemui Nuh dan berkata, wahai Nuh, sesungguhnya engkau merupakan rasul pertama bagi penghuni bumi dan sesungguhnya Allah menamaimu dengan hamba yang banyak bersyukur, maka mintalah syafaat kepada Tuhanmu untuk kami. Hadis Bukhari. Abu Zur'ah melanjutkan hadis selengkapnya. Dan kami telah memutuskan atas Bani Israel di dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi 2 kali dan kamu pasti akan menyombongkan diri dengan setinggi-tingginya. Ayat 4. Maka apabila datang hukuman bagi salah satu dari keduanya, kami utus kepadamu hamba-hamba kami yang berkekuatan besar, lalu mereka merajalela di pelosok-pelosok kampung. Adalah janji Tuhanmu itu pasti terlaksana. Ayat 5. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kemudian kami membantu kamu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan kami menjadikan kamu kelompok yang lebih banyak. Ayat 6. Jika kamu berbuat baik, maka kamu berbuat baik kepada dirimu sendiri. Jika kamu berbuat buruk, maka bagi diri kamu pula. Apabila datang hukuman yang kedua, maka mereka disuruh menyuramkan wajahmu, dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana dahulu mereka memasukinya pada pertama kali dan supaya mereka menghancurkan sehancur-hancurnya apa saja yang mereka kuasai. Ayat 7.
Mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmat kepadamu. Jika kamu kembali, maka kami pun kembali. Dan kami telah menjadikan neraka jahanam sebagai penjara bagi orang-orang kafir. Ayat 8. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa Dia telah memutuskan atas Bani Israel di dalam kitab itu. Telah diputuskan terhadap mereka dan diberitahukan di dalam Taurat bahwa sesungguhnya kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi 2 kali dan mereka pasti akan menyombongkan diri dengan setinggi-tingginya. Yakni, mereka akan berbuat sewenang-wenang, melampaui batas, dan jahat terhadap manusia. Firman Allah Ta'ala, maka apabila datang hukuman bagi salah satu dari keduanya, yakni salah satu dari 2 perbuatan kerusakan itu, kami utus kepadamu hamba-hamba kami yang berkekuatan besar. Kami mengirimkan kepadamu sejumlah tentara makhluk kami yang memiliki kekuatan dan persenjataan, lalu mereka merajalela di pelosok-pelosok kampung. Mereka menguasai negerimu dan merajalela di antara dan di tengah-tengah rumahmu. Adalah janji Tuhanmu itu pasti terlaksana. Maksudnya, janji ihwal hari ini pasti terlaksana dan terwujud, tidak dapat dielakkan. Para mufasir, baik salaf maupun halaf, berselisih mengenai siapakah makhluk yang dikirimkan kepada mereka. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Qatadah bahwa makhluk itu adalah Jalut al-Jazari dan bala tentaranya. Pertama Allah mengutusnya kepada Bani Israel. Kemudian mereka dapat mengalahkan lawan dan Daud berhasil membunuh Jalut. Oleh karena itu, Allah berfirman, kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Diriwayatkan dari Said bin Jabir bahwa makhluk itu adalah Raja Al-Mausil yang bernama Sanjarib bersama para tentaranya. Dan menurut Said pula dan yang lainnya bahwa musuh itu bernama Bahtu Nasar, Raja Babilonia. Sehubungan dengan hal ini terdapat banyak cerita Israiliyat yang tidak layak untuk dikemukakan di sini. Apa yang telah dikisahkan Allah kepada kita dalam kitabnya sudah cukup sehingga kita tidak memerlukan cerita lain. Allah dan Rasul-Nya menyuruh kita mengambil pelajaran dari mereka. Sesungguhnya Allah telah memberitahukan ihwal mereka bahwa setelah mereka melampaui batas dan durhaka, maka Allah mengirimkan musuh-musuh kepada mereka sehingga kehormatan mereka sirna, menjadi terhina, dan terkalahkan sebagai pembalasan yang setimpal. Tidaklah Tuhanmu berlaku zalim kepada hamba-hambanya, sebab sebelumnya mereka durhaka dan membantai para nabi dan para ulama. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, jika kamu berbuat baik, maka kamu berbuat baik kepada dirimu sendiri. Jika kamu berbuat buruk, maka bagi diri kamu pula. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, dan barang siapa yang berbuat buruk, maka bagi kerugian dirinya. Surat Fusilat, ayat 46. Firman Allah Ta'ala, apabila datang hukuman yang kedua, yakni kamu berbuat kerusakan untuk kedua kalinya dan musuh-musuh kamu datang, untuk menyuramkan wajahmu, yakni menghinakan dan mengintimidasi kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid, yaitu Baitul Maqdis, sebagaimana dahulu mereka memasukinya pada pertama kali, yaitu ketika mereka merajalela di sana di tengah-tengah perkampunganmu, dan supaya mereka menghancurkan sehancur-hancurnya apa saja yang tampak bagi mereka. Mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmat kepadamu, yakni Dia memalingkan mereka darimu. Jika kamu kembali, maka kami pun kembali. Apabila kamu kembali berbuat kerusakan, maka kami pun kembali, menghinakan kamu di dunia, di samping penghinaan yang kami simpan di akhirat, yaitu azab dan kehinaan. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, dan kami telah menjadikan jahanam sebagai penjara bagi orang-orang kafir, yakni tempat menetap, tempat pengepungan, dan penjara yang tidak dapat mereka elakkan. Qatadah berkata, Bani Israel mengulangi berbuat kerusakan, maka Allah mengirimkan kepada mereka Muhammad dan para sahabatnya yang memungut jizyah dari mereka, sedang mereka terhina. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan kepada yang paling lurus dan menggembirakan orang-orang beriman yang mengerjakan amal-amal saleh bahwasanya bagi mereka ada pahala yang besar. Ayat 9.
Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat telah kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Ayat 10. Allah Ta'ala memuji kitabnya yang mulia yang diturunkan kepada Rasul-Nya, Muhammad. Kitab itu ialah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan kepada jalan yang paling lurus dan paling jelas serta menggembirakan orang-orang beriman kepadanya, yaitu yang mengerjakan amal-amal saleh sesuai dengan ketentuan Al-Quran bahwasanya bagi mereka ada pahala yang besar pada hari kiamat. Dan bahwasanya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, yakni Al-Quran itu memberitakan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat sesungguhnya bagi mereka azab yang pedih pada hari kiamat. Penggalan ini seperti firman Allah, maka gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. Dan manusia itu suka berdoa dengan keburukan sebagaimana berdoa dengan kebaikan. Adalah manusia itu bersifat tergesa-gesa, ayat 11. Allah Ta'ala memberitahukan ihwal ketergesa-gesaan manusia dan doanya yang kadang-kadang untuk mencelakakan diri, anak, atau hartanya, misalnya mendoakan supaya mati, binasa, terkutuk, dan semacamnya. Jika Allah memenuhi doa itu, niscaya binasalah dia karena doanya sendiri, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan kalaulah Allah mempercepat keburukan bagi manusia, niscaya terjadi. Demikianlah menurut penafsiran Ibnu Abbas dan yang lainnya. Telah dikemukakan dalam sebuah hadis, janganlah kamu mendoakan keburukan bagi dirimu, jangan pula bagi hartamu. Jika doamu bertepatan dengan saat ijabah dari Allah, maka doa itu akan dikabulkan. Yang mendorong manusia berbuat demikian ialah sifat tergesa-gesa. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, adalah manusia itu bersifat tergesa-gesa. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang agar kamu mencari karunia Tuhanmu dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas, ayat 12. Allah Ta'ala memberikan karunia kepada makhluknya melalui ayat-ayatnya yang besar. Di antara ayat itu ialah pergantian malam dan siang agar mereka istirahat pada malam hari dan menyebar di siang hari untuk mencari penghidupan, bekerja, dan bepergian, dan agar mereka mengetahui jumlah hari, minggu, bulan, dan tahun, mengetahui saat yang telah ditetapkan untuk membayar utang, melaksanakan berbagai bentuk ibadah, muamalah, mengamalkan, ijarah, dan ibadah lainnya. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu, dalam penghidupan dan perjalananmu serta hal lainnya, dan agar kamu mengetahui jumlah tahun dan perhitungan, sebab kalau seluruh masa itu hanya memiliki satu tatanan, niscaya hal-hal di atas tidak akan diketahui. Hal ini seperti firman Allah Ta'ala, katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Maka apakah kamu tidak mendengar? Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus-menerus sampai hari kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu yang kamu beristirahat padanya? Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya dan agar kamu bersyukur kepadanya. Surat Al-Qasas, ayat 71-73. Firman Allah Ta'ala, maka kami menghapuskan tanda malam dan kami menjadikan tanda siang itu terang. Dikatakan, kegelapan malam dan terangnya siang. Demikian menurut Abdullah bin Katsir. Mujahid mengatakan, matahari sebagai tanda siang dan bulan sebagai tanda malam. Dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya pada lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka, ayat 13. Bacalah kitabmu,
cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Ayat 14. Allah Ta'ala berfirman, setelah menceritakan masa dan perbuatan manusia yang dilakukan pada masa itu, dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya pada lehernya. Tu'iru berarti amal yang melekat pada diri, berupa amal kebaikan maupun keburukan, demikian menurut Ibnu Abbas, Mujahid, dan selainnya. Amal itu ditetapkan baginya dan dia dibalas karenanya. Hal ini seperti firman Allah Ta'ala, barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan seberat zarah, maka dia akan melihatnya, dan barang siapa yang melakukan perbuatan buruk seberat zarah, maka dia akan melihatnya. Surat Az-Zalzalah, ayat 7 dan 8. Dan seperti firman Allah, dan sesungguhnya atas kamu ada para malaikat penjaga yang mulia, sedang mereka mencatat dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Infitor, ayat 10-12. Maksudnya, perbuatan manusia itu dijaga dan ditulis dalam kitab. Firman Allah Ta'ala, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Yakni, kami mengumpulkan amalnya dalam sebuah kitab yang diberikan pada hari kiamat. Jika dia orang yang bahagia maka kitab itu diterima dengan tangan kanan, dan jika dia orang celaka maka kitab itu diterima dengan tangan kiri. Kitab itu diterima dalam keadaan terbuka. Dia dapat membacanya, juga orang lain. Di dalamnya terdapat himpunan perbuatan sejak lahir hingga mati. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, bacalah kitabmu. Hari ini, cukuplah dirimu sebagai penghisap dirimu sendiri. Yakni, sesungguhnya kamu mengetahui bahwa kamu tidak dizalimi dan tidaklah ditulis kecuali apa yang telah kamu kerjakan, lantaran kamu sendiri yang menuturkan segala yang pernah kamu lakukan. Tidak ada seorang pun yang lupa atas perkara yang telah dilakukannya. Setiap individu dapat membacanya baik dia pandai membaca maupun buta huruf ketika di dunia. Firman Allah Ta'ala, kami menetapkan amalnya pada lehernya. Dalam penggalan ini disebutkan leher karena ia merupakan salah satu anggota tubuh yang tiada tandingannya. Barang siapa yang telah ditetapkan di lehernya sesuatu, maka dia tidak dapat mengelak darinya. Demikian menurut Muammar. Hasan Basri membaca ayat, dari kiri dan kanan, sedang dia duduk. Maksudnya, hai manusia, aku telah membentangkan lembaran kitab untukmu dan memerintahkan dua malaikat mulia kepadamu, yang satu di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Malaikat yang berada di sebelah kanan mencatat aneka kebaikanmu dan malaikat di sebelah kiri mencatat aneka keburukanmu. Lakukanlah perbuatan yang kamu kehendaki, sedikit atau banyak, sehingga apabila kamu mati, maka kitabmu itu ditutup, lalu aku simpan di lehermu, bersamamu, di dalam kuburmu sehingga kamu keluar pada hari kiamat sedang kitab itu kamu jumpai dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu. Demi Allah, sungguh adillah zat yang menetapkan kamu sebagai penghisap dirimu sendiri. Demikianlah ungkapan yang baik dari Hasan Basri rahimahullah. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah, sesungguhnya itu bagi kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa yang sesat, maka kesesatan itu bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Ayat 15. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah, mengikuti kebenaran, dan mengikuti jejak kenabian, maka sesungguhnya akibat baik dari perbuatan terpuji itu bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat dari kebenaran dan menyimpang dari jalan petunjuk, maka sesungguhnya dia akan memetik perbuatan itu bagi dirinya sendiri dan bencana pun untuk dirinya pula. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Hal ini seperti firman Allah Ta'ala, dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul dosanya itu, tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikit pun.
Surat Fatir, ayat 18. Kedua ayat ini tidaklah bertentangan dengan ayat, dan sesungguhnya mereka akan memikul beban dosa mereka dan beban dosa yang lain di samping beban-beban dosa mereka sendiri. Surat Al-Ankabut, ayat 13. Sebab, dosa menyeru orang lain untuk berbuat kesesatan akan dipikulkan kepada diri penyeru dan dipikulkan pula dosa orang yang diseru karena penyeru telah menyesatkan mereka tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa orang yang diseru dan tidak dipikulkan apa yang tidak diserukan penyeru. Inilah keadilan dan rahmat Allah kepada hamba-hambanya.